Ya, selamat siang, kembali dengan saya Merva di Taning Sasi di komunitas Sawo Madap Semolawaru. Tema kali ini kita akan membahas tentang apa Pak Didi? Tentang kebudayaan. Tentang kebudayaan. Kebudayaan apa itu? Kebudayaan kan luas nih Pak Didi. Ya. Jadi di AG ini biar gitu Pak. Kebudayaan ini kan luas Pak Didi. Ini mau bahas tentang kebudayaan apa ini Pak Didi? Oke, jadi kebudayaan dalam definisi saya sendiri adalah keseluruhan hasil atau produk dari hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Hubungan antara manusia dengan Tuhan melahirkan religi. Salah satu unsur kebudayaan yang pernah disinggung oleh siapa itu? Lupa nanti ya. Lupa. Lalu manusia dengan alam melahirkan mata pencarian karena mereka butuh mata. Teknologi, sains karena bersinggungan dengan alam. Manusia dengan manusia melahirkan bahasa karena butuh komunikasi. Lalu melahirkan peranata-peranata sosial, melahirkan organisasi dan seterusnya. Saya pikir ada 7 apa 8 unsur yang pernah disebut oleh yang saya lupa tadi. Semua lupa kan? Ayo lupa. 7 unsur kebudayaan. Nah, Mbak Deta kali ini bukan Kunchoro Ningrat, bukan Solo Sumarjan, orang barat. Oh ini Atau NB, oh bukan, temennya lagi yang satu, Huntington. Oh Huntington Class Civilization, bukan. Wes gak penting Ya, pokoknya itu. penting. Yang penting implementasinya. Yang penting implementasi, amaliyah dari ilmi. Oke, nah menjawab Mbak Deta tadi, karena kebudayaan yang begitu luasnya, sehingga seolah-olah kebudayaan ini mewadahi semuanya. Filsafat diwadahi, ilmu pengetahuan diwadahi, sains teknologi, bahkan nilai-nilai juga ada di dalam sana. Nah, supaya lebih konkret dan tematik, saya ingin langsung mengarah ke ini. Pewaris generasi Sunda Wiwitan dulu, biar nanti tematik. Silakan. Ya. Monggo, Mas Mai. Apa? Kalau menurut Mas Mai, bagaimana sebenarnya gerak kebudayaan? Kalau dilihat dari kebudayaan yang ada itu, karena kita kan produk sejarah. Kira-kira bisa nggak diberikan sedikit atau banyak juga nggak apa-apa ya Pak? Banyak gambaran kebudayaan yang familiar, yang sehari-hari atau yang barangkali ditemui di masyarakat atau daerah asalnya Mas Mai sendiri di masyarakat Sunda. Kira-kira bagaimana kebudayaan yang terjadi kalau dikaitkan dengan 7 poin yang barangkali juga disinggung oleh Pak Didin barusan itu. Nah, barangkali ada sesuatu yang ingin di-share gitu ya. Masyarakat Sunda ya, masyarakat Sunda itu bagaimana? Kira-kira perbedaannya dengan masyarakat Jawa, apa mereka memiliki kesamaan genetis atau memang barangkali bisa diceritakan mitologi kenapa di Sunda itu tidak ada Jalan Gajah Mada. Nah, itu kan itu kan barangkali menarik ya. Hubungannya dengan Dyah Pitaloka itu. Nah. Apa dendam? Apa ya, Keras, umum kan keras. secara umum sebenarnya ada kayak semacam clash antara masyarakat Jawa dengan Sunda karena ada permasalahan kita di pernikahan antara Pitaloka dengan Raja siapa sih? Yang buruk. Yang akhirnya dendamnya terbawa sampai sekarang dengan aplikasinya itu tadi, nggak ada nama jalan-jalan seperti Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Mataram di Bandung itu nggak ada, di Jawa Barat nggak akan kita temui. Itu kayak semacam apa ya, hasilnya itu jadi sebuah budayaan gitu yang berlaku di Jawa Barat. Makanya ada ungkapan orang Sunda tuh nggak akan cocok nikah sama orang Jawa. Tetapi Anda Nah, saya mencoba melawan itu. mematahkan Mematahkan mitos, Ya. mematahkan Utara Selatan konon permusuhan. mematahkan mitos, mematahkan apa ya, membuat sejarah baru lah dalam versi kecil. Ya, kalau secara umum komunitasnya hampir sama sebenarnya dengan masyarakat Jawa, tidak terlalu berbeda secara signifikan. Bahkan struktur bahasa pun ya sama-sama aja, cuman ada perbedaan makna di beberapa kata aja. Tidak ada unsur-unsur yang spesial, menonjol atau apa. Hanya ada anekdot, Sunda itu suka dandan gitu. Jawa itu jauh wawasan. Jawa wawasan.
pedang itu pandai dagang dan segala macam, hanya anak seperti itu. Selebihnya itu tadi kebudayaan yang berlaku ya di Sunda sendiri ya hasil dari rekayasa manusia berhubungan dengan alam maupun dengan Tuhan. Selebihnya itu mitosnya pun ya sama-sama aja sebenarnya. Mitos yang berlaku di sana ada kayak gombel atau bla bla segala macam sama-sama aja kan hasilnya. Iya. Karena kita masih satu pulau, satu geografis gitu. Udah itu aja. Nah ini Pak, menarik Pak. Mas Mai menggarisbawahi ternyata ketidakstimewaan ini bisa diseret kepada salah satu hipotesis yang barangkali kita juga perbincangkan di diskusi-diskusi lalu Pak, bahwasanya memang kebudayaan atau peradaban ini lahir dari satu asal muasal yang sama, kebudayaan tunggal, sehingga yang terjadi itu adalah sebenarnya dijawab oleh waktulah yang kemudian meng-create kebudayaan itu sehingga menjadi berbeda dengan kebudayaan yang lain. Padahal sejatinya mereka atau kita semua ini berasal dari kebudayaan yang sama. Nah, sehingga apa-apa yang kemudian menjadi salah ciri-ciri khas dari kebudayaan satu dengan yang lain itu menjadi satu hal yang barangkali merangkai perbedaan itu menjadi persamaan, nasionalisme menjadi satu bumbu-bumbu ya, perekat antara satu ras dengan ras yang lain. Nah kira-kira kalau menurut Pak Didin gimana nih dari sudut pandang seorang ilmuwan dan akademisi dan seorang begawan dari tanah Jawa ya. Ilmuwan sih begawan juga enggak, tapi kalau begawan itu singkatan juga loh. Oh iya. Begal wanita. Nah, bicara soal kesumat sejarah, mengapa di Jawa, mohon maaf saya katakan Jawa ya, Jawa Barat itu tidak ada jalan Majapahit, Hayamuru, Gajah Mada dan seterusnya. Tetapi di Surabaya, Mojokerto dan sekitarnya ada jalan Siliwangi. Ini ada. Nah, ditilik dari situ sejatinya nilai-nilai yang berlaku di Jawa ini ternyata lebih memaafkan. Bahwa yang ditulis dalam sejarah yang telah dipelintir oleh Van der Plas itu seolah-olah Dyah Pitaloka beserta pengikutnya dihabisin di Bubar oleh Gajah Mada atas suruhan Hayamuru. Itu kan sejatinya sejarah yang mohon maaf divide et impera yang dilakukan oleh VOC sejarawan etnograf yang sengaja didatangkan oleh Belanda ke Nusantara untuk menghabisi Nusantara bukan hanya lewat jalan bedil tetapi juga lewat jalan menginfiltrasikan nilai-nilai, terutama nilai kesumat, nilai dendam ini. Konon ceritanya tidak seperti itu, tetapi ini ada intrik politik internal di Keraton Mojopahit yang mencoba mengkambing hitamkan Gajah Mada, lalu dengan memanfaatkan titah dari Hayamuru, sehingga terjadilah kesalahpahaman politik dan itu berakhir dengan banjir darah di Bubar. Bagi Jawa kita sudah lupakan itu, kita maafkan, tetapi jika bagi Sunda itu belum selesai, saya punya harapan yang sangat amat besar kepada seluruh pewaris generasi Sunda Wiwitan agar ke depan ayo kita telisik ulang jejak-jejak kesilaman itu, barangkali ada yang melenceng kita luruskan, lalu kemudian kita lakukan rekonsiliasi kebudayaan. Kenapa? Karena secara geografis kita ini hidup di satu tanah, di Swarna Dwipa yang dulu jadi satu dengan Swarna Bumi dan jadi satu dengan Asia yang sebenarnya mewarisi nilai-nilai humanisme. Jauh sebelum Eropa mencetuskan humanisme, kita itu berabad-abad sebelum Masehi itu telah punya nilai semacam itu. Nah, nilai-nilai semacam itu bisa kita potret dengan lakunya orang-orang di tanah Jawa, baik Sunda maupun orang Jawa, yang lebih ramah, lebih lenggono, lebih nerimo dan seterusnya. Nah, dalam hal masalah mitos ini juga merupakan indikator bahwa kita sejatinya saudara kandung. Kita punya persamaan. Wewe Gombel, Banaspati, terus Gondoruo dan seterusnya ini ada. Artinya kalau hantunya sama,
kenapa sejarahnya tidak dibuat sama gitu loh maksud saya. Nah, dalam rangka itu Pak Lukman, ada yang lebih kejawen dibanding saya ini. Ya. Saya kembalikan ke Pak Lukman dulu. Iya, menarik sekali. Nah, ini menarik ya. Jadi dari beberapa rangkaian pertemuan dari diskusi-diskusi barusan, kita ingin coba memperkaya lagi dari sudut pandang seorang yang barangkali memiliki keahlian dalam mungkin pemikiran atau pandangan-pandangan atau paradigma kuno ya, paradigma purba dari sebuah khasanah lokal, khasanah pemikiran lokal khususnya di Jawa. Yang kearifan lokal ya, tidak kearifan lokal, khasanah Jawa ya. Sehingga kita ingin juga barangkali bisa memetik hikmah-hikmah, insight ya, untuk bisa menggali lebih dalam lagi aspek-aspek yang eksoteris maupun yang esoteris tentang kejawaan. Ya, tentang kejawaan ini sendiri. Yang esoteris itu tentunya hal-hal yang bersifat barangkali tersembunyi ya, yang ingin disingkap, dan eksoteris itulah sesuatu yang tersirat, yang nampak ya, realitas yang ada di Jawa. Yang skolo dan niskolo. Nah, betul sekali, skolo dan niskolo. Nah, kita langsung ke Pak Budi. Asik. Asik. Jawa. Ayo Pak Budi. Jauh sebelum ajaran agama masuk itu sudah mengenal istilah agama ngaji itu, agama ngaji, dan dimana orang itu ketika memiliki suatu keyakinan terhadap Tuhan maka berharga hidupnya. Yang ditugaskan, yang mempunyai orientasi adalah memayu hayuning bawon, kan gitu. Nah, konteks bagaimana memayu hayuning bawon adalah mempercantik kecantikan manusia. Harus diawali dulu dengan memayu hayuning manusia dulu. Proses internalisasi, proses dia menyatakan bahwa aku lahir, kenapa saya dilahirkan di tanah Jawa, kenapa saya dilahirkan di Indonesia, kenapa saya dilahirkan oleh keluarga yang kondisi demikian, kenapa saya mendapat pendidikan, dan kenapa saya dilahirkan menjadi saya misalnya laki-laki. Nah, itu dipertanyakan dulu, karena itu adalah modal dasar untuk mencari sejati ning gitu. Dari mencari jati diri nanti akhirnya menemukan jawaban-jawaban apa peran diri kita sebagai lelaki, sebagai manusia Jawa, orang yang lahir di tanah Jawa, sebagai orang yang lahir di Indonesia. Itu semuanya akan terjawab kalau kita melakukan itu. Sehingga konteks memayu haning bawono, manusia yang katanya khalifah, memimpin. Nah, syarat-syarat kepemimpinan kan udah ada. Tak pikir Pak Didin dan mas-mas yang lainnya syarat-syarat kepemimpinan jelas. Tetapi ketika syarat-syarat kepemimpinan ini berangkat hanya berasal dari konteks logika berpikir, konstruksi logika, tidak berasal dari nilai-nilai. Bagaimana sih misalnya kalau orang Jawa dulu turut serta membangun atau menghargainya terhadap tanaman sampai dikerobongi, sampai dimistikan tanah itu. Namanya pohon, yang sebenarnya bukan mistik sebenarnya. Bagaimana menyerasikan hubungan dia dengan alam, gitu. Sehingga ojo nebang tanduran kae kowe singit, padahal tidak itu sebenarnya. Konteksnya adalah supaya kita menghargai bahwa dia punya hak hidup. Dia di situ ada Allah di situ, yang tidak boleh semena-mena manusia yang atas nama khalifah atau kemudian mencabut, membunuh, menebang China. Itu nggak boleh. Bagaimana terhadap hewan, bagaimana terhadap namanya lingkungan, bagaimana terhadap manusia, apalagi manusia. Ini yang nilai-nilai ini yang utama sebenarnya. Kalau di Jawa dulu diajarkan tentang memayu yang bawaan itu adalah memayu manusia dulu, sama dirinya sendiri. Itu baru kita beranjak pada membedah tentang ketika fondasi dasarnya bahwa kita tidak pernah menemukan jati diri kita, kemudian membedah ilmu pengetahuan yang lain, maka kita menafikan yang namanya pohon, namanya hewan, namanya macam-macam ini berjalan dengan alurnya sendiri. Misalnya apa? Ketika bencana alam longsor, tanah longsor, ini diartikan adalah bencana, musibah, membawa malapetaka dan sebagainya. Padahal ini adalah hasil dari karya manusia yang tidak pernah menghargai yang namanya tanaman, yang namanya tumbuhan. Ini adalah tidak pernah terhargainya itu. Masa aku sih sok tata kolang ini kok tadi ini, tata kolang seolah-olah begitu. Akhirnya apa? Si pohon dan si alam ini mencari jalannya sendiri
mencari aturan main sendiri. Lek kon gak gaya aturan main, kalau ada pemimpin gak gaya aturan main dan biasakan aku yang gaya aturan main diri untuk menata diri saya, untuk menata hidup saya. Akhirnya itu yang terjadi. Sementara itu dulu. Jadi sudah diceritakan keunikan-keunikan yang terdapat di pemikiran Jawa ya. Nah, ini sedikit ingin menggelitik para narasumber. Sebenarnya karena kita sudah banyak berbicara tentang keunikan-keunikan yang ada di beberapa daerah, khususnya di sesama satu pulau, di Pulau Jawa ya, Sunda maupun Jawa sendiri. Namun Jawa yang di mana dan seperti apa ini kadang-kadang juga sangat debatable. Artinya Jawa pun kita bisa berbicara Jawa Banyumasan ya, Jawa Tengah, terus kemudian ada Jawa Timur yang barangkali juga sedikit berbeda dengan Jawa Mataraman seperti itu. Nah, sehingga yang dimaksud dengan Jawa itu kadang-kadang kita perlu atau tidak. Kalau misalnya saya bertanya, sejak kapan Jawa itu dirumuskan? Dan sebenarnya mengapa Jawa itu sangat memiliki pemikiran yang bisa dikatakan sedikit narsis ya. Artinya Jawa sentris ini memang banyak sekali. Bahkan seperti Frans Magnisuseno, dia kan menulis buku tentang Jawa. Terus sejarawan-sejarawan, modernis-modern, orang-orang asing ini sangat tertarik dengan Jawa. Nah, ini apakah memang mereka sengaja ya untuk memecut rasa cinta tanah air, rasa kecintaan terhadap Jawa ini karena melihat generasi-generasinya yang barangkali sangat mudah untuk diinfiltrasi, sangat mudah untuk diluarkan, untuk dikikis akar budaya dan sejarahnya, sehingga perlu untuk kemudian menanamkan rasa cinta terhadap sejarah asal muasal dari bangsa mereka gitu, bangsa Jawa itu sendiri. Nah, ketakutannya Jawa sentris yang tadi ada konsep memayu hayuning bawono seperti itu, terus memangku ya, mewadahi, mengayomi seluruh budaya-budaya yang ada di sekitarnya, bahkan budaya-budaya asing sekalipun, kita semuanya ada lengkap di Jawa. Nah, sehingga Jawa kadang-kadang itu sebenarnya dimulai dari Jawa yang sudah Islam ataukah yang di bawah Wali Songo, atau Jawa yang asli gitu ya. Jawa yang asli konon katanya ada sejarawan yang mengatakan kalau Jawa itu sebenarnya yang paling asli itu Jawa yang ngapak-ngapak Panginyongan itu Pak, Purwokerto. Itu hipotesisnya karena misalnya kayak Gajah Mada. Kenapa nggak Gajah Modo? Karena Gajah Mada itu. Iya, Pangeran Purboyo ya. Misalnya seperti itu. Nah, ada aksen-aksen yang kemudian secara linguistik ya itu menggambarkan ternyata Jawa yang paling wiwitan, yang Jawa yang paling asali itu terdapat di salah satu daerah, salah satu titik gitu misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian barangkali bisa menimbulkan rasa narsis juga terhadap identitas gitu. Sehingga perlu untuk kemudian menghadirkan pandangan ya, misalkan dari Pak Didin sendiri, untuk ada nggak pemikiran Jawa itu selain dia barangkali bisa dikatakan eksklusif, tapi dia juga sangat inklusif, dia sangat terbuka, dia sangat sangat toleran, saking tolerannya. Kalau tadi kan saking tolerannya bahkan dia lengkap. Tapi ada nggak sisi-sisi yang barangkali Jawa itu memang perlu untuk menghadirkan budaya-budaya lain, sisi-sisi yang harus dilengkapi kalau monggo Pak. Jadi Pak, saya agak kurang berkenan sedikit dengan istilah narsisme gitu. Bagi Jawa itu tidak dikenal istilah narsisme. Dalam ide gagasan pun tidak ada itu narsisme, apalagi dalam kamus, kecuali orang-orang psikologi mungkin ya, itu mereka punya istilah narsisme. Bahwa Jawa nampak sekali seolah-olah dia itu eksklusif, terus semacam etnosentrik. Jawa itu sebenarnya bukan kecongkakan, bukan kesombongan, itu hanya cara mengungkapkan orang Jawa tentang kerinduan terhadap Jawa yang original, Jawa yang asli. Nah, kalau identitas diri lah ya.
mau menelisik Jawa yang azali semacam itu, kalau itu dibasiskan pada dataran, tanah atau pulau, kita akan kesulitan. Sebab yang disebut Jawa itu manusianya, manusia Jawa. Anda semua akan saya ajak ke Suriname deh, kalau nggak percaya. Suriname itu perantau, jauh banget dari benua Asia, sangat jauh. Tetapi apa yang nampak di sana, ternyata manusia-manusia Jawanya itu sampai hari ini tetap menggunakan kejawaannya itu. Dan tidak terkikis sedikit pun meskipun mereka harus bersinggungan dengan orang bule, bersinggungan dengan orang Niger. Tetapi kejawaannya tetap kokoh sampai hari ini. Nah lucunya ketika orang Suriname ini ditemukan dengan Jawa yang modern ini, banyak hal yang tidak saling diketahui. Ternyata ada keterputusan sejarah. Artinya Jawa yang di Suriname itu relatif mengalami kemandekan dalam kembangan evolusi kebudayaan Jawanya, sementara yang di Pulau Jawa itu sangat akselerasi, mengingat terpaan informasi, lalu kemudian kedatangan anak itu hampir semua diterima. Kalau tidak keliru, kemarin saya sudah mengatakan bahwa Jawa itu kan Jawi itu luar, artinya apapun yang datang dari luar coba dia terima. Nah, tingkat atau frekuensi persinggungan dengan dunia luar antara Suriname dengan Jawa Pulau ini itu nampaknya lebih dinamis yang Jawa Pulau ini, sehingga akhirnya melahirkan varian-varian Jawa yang begitu rumit. Nah, karena rumit semacam ini, ketika mereka bertemu, banyak hal yang satu dengan yang lain tidak nyambung. Nah, kalau ditanya Jawa mana yang lebih mendekati original, Jawa Kepulauan atau Suriname, saya berani menjamin Jawa Suriname relatif lebih mendekati Jawa original ketimbang Jawa yang ada di Pulau Jawa itu. Nah, Jawa Indonesia. Nah, lalu kemudian begini, kalau pertanyaan dilanjutkan, lalu Jawa yang asli itu yang mana? Saya tidak bisa ngomong Pak Lukman Jawa yang asli mana, karena kita tidak punya tradisi tulis. Beda dengan Yunani, Romawi, China, Mesir yang punya tradisi tulis sehingga meninggalkan jejak-jejak kesilaman mereka pada generasi sekarang. Untuk Jawa yang kuno, prehistori, itu tidak dikenal tulisan. Sedangkan tutur pun ini secara bahasa sudah bergeser-geser. Yang bisa kita temui hanyalah monumen-monumen. Nah, problemnya adalah adakah perubahan semiotik karena perubahan zaman ini? Pada saat zaman monumen itu dibuat, dengan semiotika pada saat sekarang para arkeolog itu menemukan monumen itu. Saya pikir di situ tantangannya, karena semiotika itu juga bergeser loh. Merah hari ini boleh dikatakan sebagai perwakilan dari sifat berani. Tapi di zaman dulu siapa yang tahu bahwa merah itu ternyata artinya bukan berani, mungkin punya makna yang lain. Pun demikian dengan bentuk monumen. Borobudur yang mendekati piramid itu makin ke atas makin lancip itu maknanya apa? Pada saat Wangsa Sailendra, Wangsa Isana itu punya semiotika, lalu sekarang orang juga bersemiotika. Apakah sama semiotika ini? Jangan-jangan ada kesalahan tafsir karena perubahan atau pergeseran semiotika semacam itu. Nah, ini tantangan bagi ahli purbakala yang saya pikir juga ya harus menelisik terus-menerus. Nah, tetapi ada solusi, Pak. Seperti diskusi yang lalu saya katakan bahwa di setiap sel kita ini tertulis secara hereditas ada cetak biru, ada kecerdasan masa lampau yang ikut serta ke dalam kromosom gen kita. Nah, cuman informasi yang ada di sel-sel itu tidak bisa di-download begitu saja dengan cara-cara fisikal, tapi juga dengan cara-cara tertentu, entah namanya ngerogoh koncone ngerogoh sukmo apa ngerogoi kantong dan seterusnya itu, Pak. Nah, ngomong kekhalifahan sekarang, seperti yang disinggung Pak Budi tadi. Konsep kekhalifahan itu kan kita adopsi dari Arab, Pak. Di Jawa sendiri sebelum kedatangan Arab, wis duwe, Pak, Bapak Langit Ibu Bumi.
Jadi yang jadi Bapak itu justru langit. Langit ini apa sih? Secara semiotik, langit adalah ketuhanan atau Sang Hyang Murba Dumadi, Sang Hyang Kawekas, Sang Hyang Wenang dan seterusnya. Itu menunjukkan lagi. Jadi sejatinya yang berhak punya wewenang mengatur seluruh obah mose ing makhluk iki yo Sang Hyang Kawekas kuwi. Artinya apa? Jabariyah, Pak. Jadi menungsa iki ra duwe daya untuk mencetuskan niat saja tidak punya daya. Harus distimulus oleh langit. Sementara bumi sebagai ibu kan hanya nadai. Ya, ketika lingga ketemu Yoni kae lho, Pak, kan sing siji karek nadai, sing siji nyambut gawe lak ngono to, Pak. Mohon maaf bahasa saya. Aku ini elingan lho apa Kamajaya karo Nari Rati. Nanti kecer. Nanti numpak apa iki apa keboan dini terus kecer anune dipakan anu dadi Bathara Kala. Ya ini menarik ya. Tadi sebelum ke Pak Budi, pasti nanti ada keterkaitan dan sambungan-sambungan dari Pak Budi. Tapi saya ingin ke Mas Mai dulu sebelum ke Mbak Deta. Ngapain? Nggak usah. Karena nanti sebagai seorang narasumber yang terkait dengan laku ya Pak ya, terkait dengan laku. Nah kita ingin menggali sisi-sisi ini kalau bisa diperuncing sebenarnya kan diskusi yang lebih ke arah mistisisme ya Pak ya, mistisisme. Apa kita dengan sains kan sebelah mata Pak. Bahkan ini sains yang lebih original. Ini yang original, sains yang sekarang itu palsu. Ini setua umur manusia itu sendiri, peradaban manusia itu sendiri adalah ilmu mistisisme. Nah saya ingin menggali kira-kira dari yang diuraikan oleh beberapa narasumber sebelumnya ini, kira-kira ada nggak yang bisa diceritakan, yang mirip atau yang ingin di-sharing oleh Mas Mai mistisisme atau kearifan ya, keilmuan ya, mohon maaf bukan di wilayah Sunda sendiri ya, jadi kebudayaan Sunda, mistisisme yang ada di Sunda. Kalau Mas Mai dulu kan juga pernah sedikit menggali gitu ya. Ya tadi seperti yang dibilang di awal tadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang spesifik. Masalah keadaan kayak semacam tadi penyebutan apa tadi udah Batara Kala, Batara Kresna segala macam itu ya di Sunda pun ya berlaku gitu. Dan ritualnya pun sama, prosesi ritualnya itu nggak ada perbedaan yang mencolok kayak di Bali gitu loh, pakai sarung kotak-kotak segala macam, nggak ada, sama aja. Kemudian disadur dengan ayat-ayat Al-Quran segala macam dalam prosesi ritualnya ketika ingin menghubungi hal-hal yang lebih transendental. Sama saja seperti di sini, hanya memang menggunakan bahasa komunikasinya itu tadi Sunda. Nggak ada yang spesifik berbeda sebenarnya, sama aja. Oke, kita langsung ke Pak Budi. Gimana Pak terkait dengan Saya coba untuk menjelaskan tentang perbedaan. Kalau Pak Didi menjelaskan Jawa dalam perspektifnya adalah manusia yang menghuni di pulau ini. Tetapi kalau saya lebih pada sama dengan Aki. Kalau Jawa itu saya dulu pernah dikasih ular-ular sama nenek sama Yang itu bahwa Jawa itu bukan artinya sebagai sosok manusia. Jawa itu bukan artinya sebagai wilayah. Tapi Jawa itu artinya Jawi. Jawi itu artinya ngerti. Ngerti terhadap urip. Ngerti terhadap sumber urip. Ngerti terhadap uripe. Jadi ada klasifikasi susunan pemahaman yang harus dibangun di manusia Jawa, orang yang ngerti. Ngerti terhadap urip. Urip itu apa toh? Sumber urip itu apa toh? Ngerti marang pepodo urip. Kalau urip itu apa Pak? Maksudnya apa? Bahwa kan ada... yang hidup itu harus saling bertukar. Entah tukar informasi, entah tukar pengetahuan, entah tukar apa yang mendatangkan kehidupan. Oh gitu ya, memang harus bertukar ya. Bertukar. Take and give ya. Ya. Hidup itu seperti itu ya. Ya, Oke. harus. Ono urip, urup. Artinya harus urap itu membaur. Ketika terjadi pembauran, maka harus urup. Itu akan muncul urip. Oke, Mas, tolong aku tak. Nah, artinya bahwa di Jawa dulu mengedepankan bahwa kowe dadi wong Jawa, makanya anu itu arek uga Jawa. Walaupun sekalipun dia udah tua tapi tetap dibilang arek uga Jawa. Wong iku lho gak Jawa. Kenapa? Konteks Jawanya adalah Jawa pangerten, ngerti. Arti dari kalimat Jawa itu adalah ngerti.
Nah, ketika orang itu mengerti terhadap dirinya, mengerti terhadap sumber hidupnya, mengerti terhadap sesama hidupnya, maka ini akan menemukan dinamika kehidupannya yang benar tata kelola. Nah, di Jawa juga menelurkan tentang gagasan kepemimpinan itu. Kalau di dalam ayat Pak Didi apa itu? Tentang Hasto Broto itu. 8 sifat itu. Nah, dari punya pengertian tadi memunculkan nilai-nilai kepemimpinan yang namanya Hasto Broto. Nah, ini sebagai modal untuk memimpin yang membentuk peradaban kebudayaan. Tapi kemudian hari ini tidak saya temukan kepemimpinan yang berdasarkan Hasto Broto itu. Nah, juga ketika menerjemahkan tentang sholat, misalnya orang Jawa menerjemahkan sholat, ketika takbir ini adalah bagian daripada dulu papat mau panjang. Waktu pada takbir ini adalah simbol dari api, sifat manusia yang api. Ini adalah simbol angin. Ketika sujud, ini adalah simbol air. Ketika duduk, ini adalah simbol daripada bumi. Ini diinternalisasi, digabungkan, menarik setiap energinya. Agar apa? Ketemu sangkan pareng mati, manunggaling Gusti pasti ketemu. Kalau dia sholat, makanya ada yang, sholatnya orang itu indah sekali. Karena apa? Dia sangat bisa merasakan apa api letaknya ada di mana. Kemudian anginnya ada letaknya dalam tubuh manusia ada di mana. Makanya setiap orang-orang yang katanya tasawuf atau apa itu, semua pori-pori ini pun bisa berpikir. Ini pun ada doa-doanya. Setiap setiap proses tangan doanya. Kalau orang-orang marifat bilangnya begitu sih. Artinya di Jawa itu dulu sudah dilakukan. Jawa sebelum Islam masuk sudah melakukan itu. Makanya ketika orang itu dianggap ilmunya lebih, kalau dia merasa menang bahwa itu adalah satu kekalahan. Kenapa? Filosofinya adalah menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo. Bukan berarti harus miskin, sugih tanpa bondo. Tetapi artinya tidak boleh berhijab, tidak boleh takabur, tidak boleh harus lembah mana harus rendah diri, rendah hati, lenggono. Itu artinya itu. Artinya di Jawa dulu diajarkan nilai-nilai itu, pengertian. Makanya ketika nilai-nilai terdapat bahwa orang itu nggak Jawa, jadi Jawa itu bukan berarti satu teritorial wilayah, namanya kebetulan aja Jawa. Entah yang beri nama siapa juga, saya nggak ngerti dan bicara Pak Didi lebih tahu. Tapi Jawa yang pernah diciptakan pada saya artinya mengerti atas dirinya, mengerti atas Tuhannya, mengerti atas sesama hidup. Saya pikir Pak Didi barangkali mau dipantik oleh Pak Didi. Ya. Nah, ini terkait dengan tadi selain secara teoritis ya sudah banyak sekali digali, juga aspek praksisnya ya banyak beberapa disinggung. Memang untuk menjadi manusia Jawa itu ternyata tidak hanya sebagai satu pemahaman atau satu himbauan moral atau satu ukuran nilai saja, tetapi juga mereka atau kita sebagai orang Jawa ternyata memiliki satu ritual atau aspek-aspek laku atau praksis. Jadi ternyata kalau ada asumsi atau ada kalau ternyata teori itu sangat berbeda dengan praksis, ternyata di Jawa itu semua dijawab. Ternyata Jawa juga ada teori tapi juga ada praksisnya, ada lakunya, sehingga laku-laku inilah yang kemudian ternyata makin memperkaya teori-teori atau ukuran-ukuran nilai atau apapun itu beban moral yang kemudian melengkapi unsur-unsur Jawa itu sendiri. Nah, ini terkait dengan laku. Bagaimana kalau misalnya bisa diceritakan kembali kira-kira terkait dengan experience sebagai orang Jawa, atau barangkali sebagai apa Pak, praktisi dan aset-aset nasional kita Pak sebenarnya. Aset-aset nasional kita yang harus kita lindungi, aset imanen dan transenden. Nah, orang-orang yang langsung berkaitan dengan lapangan, dengan laku, dengan praksis, dimensi, sehingga ini bisa tulisan portal ya. Ayo Pak, monggo. Pak. Sebenarnya laku apa sih yang dimaksud laku tuh aku juga nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti laku yang dimaksud laku apa. Cuman yang saya lihat
Jawa ini kan ada pergeseran. Mohon maaf kalau saya bilang Jawa jahiliyah. Ketika jahiliyah datang ini kan pergeseran. Kalau Jawa asli itu sebenarnya yang diturunkan tuh olah jiwa. Olah jiwa. Kalau yang sudah bergeser ke sini olah pikir. Mereka harus lebih ke arah logis. Apa kalau Jawa asli nggak? Mereka lebih ke arah olah jiwa. Kenapa Jawa dulu tuh mereka bisa telepati dan hingga saat ini pun masih nurun ya, masih nurun untuk mereka yang bersedia menerima. Iki loh Jawa asli tuh begini loh, nggak melulu dari sini tapi ini olah jiwa. Kenapa bisa ada yang sampai ngerogoh sukmo? Itu sebenarnya bukan klenik, bukan. Kata klen itu sebenarnya kenapa sampai keluar klen? Klen itu mikroba tertua sebenarnya. Klen itu jenis mikroba tertua yang itu ada di sekitar, yang biasa saya ceritakan ada di sekitar kita. Klen ini klen. Mikroba tertua yang bisa mendeteksi apapun dan itu juga bisa mengantarkan pesan. Riune melah. Iya dong. Nah, itu sebenarnya sampai sekarang saya pertahankan. Bukan saya nggak mau baca buku, bukan saya nggak mau banyak berteori. Nah, saya banyak baca kitab teles. Itu yang dulu diajarkan sama mbah-mbah saya, moyang-moyang saya. Ojo kaken mojo ikindo, kok mati pikirmu. Malah dibilang mati pikir. Karena alam semesta ini memberikan, menyediakan apapun yang kamu butuhkan. Nanti kamu akan nemu jawaban. Ketika nah sampai mana tadi? Iya, olah Ya, pikir. itu sebenarnya Kita bukan plus. nggak ada laku sih, itu bagian dari perjalanan. Kalau laku sih aku kurang setuju ya. Tapi memang Jawa asli seperti itu, tanpa laku pun sebenarnya harus bisa. Jenengan sama-sama punya bakat, hanya kurang diasah, hanya kurang terbuka hatinya. Kakean Kitab garing. Kakean baca kitab kakean garing. kitab kering. Mungkin begitu. Kalau saya bilang ya, saya Jawa asli, saya Jawa kuno dan saya bangga menjadi piantun Jawa. Wah, keren. Closing Pak, closing. Udah 35 menit lebih. Ada yang mau Nggak, ditutup? nggak. Oke. Closing. Barangkali sangat kaya ya diskusi kita hari ini. Akan tetapi barangkali nanti bisa kita sambung di kesempatan yang akan datang. Sehingga mungkin cukup sekian diskusi kita kali ini, kita sambung secara informal. Terima kasih pada para narasumber, kita aturkan dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Merdeka. Ya. Wallahu a'lam bishawab.